adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Selasa 23 Februari 2021. Marilah kita berdoa dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, luar biasa Engkau mengutus Yesus yang mengajarkan kami doa Bapa kami, di mana kami boleh menyebut Engkau Bapa. Dan seorang Bapa adalah seorang yang pernah dan perlu serta selalu memperhatikan kami. Di mana kami perlu, Dia ada. Di mana kami nakal, Dia memberikan kepada kami nasihat dan juga kadang-kadang hukuman. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau menjadi Bapa kami yang mempersiapkan segala-galanya dalam hidup. Maka dalam doa Bapa kami diajarkanlah kami untuk memohon rezeki darimu, kesehatan dan juga pengampunan, agar kami juga boleh mengampuni sesama kami. Demi Kristus Putramu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, dalam doamu janganlah kamu bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doa mereka dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta padanya. Karena itu berdoalah bagimu, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku terkasih, ada seorang anak yang tidak pernah bertemu sang ayah sampai berusia 12 tahun. Dia hanya melihat fotonya saja. Rindunya, kenapa? Dia suka bertandang ke rumah teman-temannya, di mana dia duduk ngobrol, bermain dengan bapaknya, kadang-kadang kejar-kejaran, kadang-kadang main kelereng, kadang-kadang bermain bola, dan mereka bisa bergayut di punggung sang ayah. Dan dia hanya menonton, lalu dia hanya menelan air ludah karena dia rindu. Pada suatu hari dia bertemu dengan sang ayah. Aduh, luar biasa, dia menangis sejadi-jadinya, nangis sukacita. Dia tidak tahu bahwa sang ayah itu punya orang yang lain lagi, makanya berpisah dari ibunya. Tetapi bagi seorang anak, dia tidak repot dengan status yang disandung dan disanjung oleh orang tuanya. Itulah peranan Bapa. Dalam Injil pada hari ini, Yesus mengajarkan kepada kita tentang Bapa yang ada di surga. Boleh katakan Bapa yang kaya raya, punya segala-galanya. Dan kalau kita perlu, Dia sudah memberi. Bukankah kita diberi oleh Tuhan nafas kehidupan, matahari setiap hari, walaupun sekarang musim hujan setiap hari. Tuhan senantiasa menyediakan untuk kita semua agar kita bisa menikmati hidup. Itulah gambaran Bapa yang mempunyai kuasa, tetapi juga punya hati yang membara. Maka Bapa yang kita tahu adalah bekerja mengumpulkan nafkah. Dan tidak seorang bapa pun akan bercerita kepada anak-anaknya bagaimana kesulitan mencari nafkah. Bagaimana dia ditegur oleh bosnya. Bagaimana ia mengalami kegagalan. Bagaimana dia harus memikul segala bebannya.
tidak pernah mengeluh di depan anaknya, tetapi senantiasa mempersiapkan apa yang diperlukan oleh anaknya. Dan kalau dia punya makanan, dia serahkan pada anaknya dan dia menonton bagaimana anak menikmati santapan itu. Walaupun mungkin dia masih lapar, dia belum makan, tetapi dia berikan kepada anaknya. Nah, gambaran Bapa inilah yang digambarkan oleh Yesus tentang Allah. Allah yang dekat, Allah yang memahami situasi kita. Maka diajarkanlah doa kepada kita, bukan doa yang muluk-muluk, tetapi doa yang sederhana tetapi mantap. Bapa kami yang ada di surga. Di sebuah tempat yang membahagiakan, yang menyenangkan, yang membawa damai sejahtera. Dimuliakanlah namamu. Kenapa? Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Tidak satu pikiran buruk yang muncul daripadanya. Datanglah kerajaanmu. Artinya apa? Biarlah kerajaan itu menjadi milik kami, bisa kami nikmati. Maka kerajaan itu dimulai dari sekarang, di mana kita menanam nilai-nilai hidup rohani dan jasmani dan merendahnya. Dan pada saat kita merendah atau direndah, kita merasa sakit. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kehendaknya yang terjadi, apa yang menjadi kehendaknya? Kita bahagia. Tidak satu bapa pun ingin anaknya terjerumus dan jatuh, tetapi mendoakan, memberikan dorongan supaya mereka boleh berbahagia dengan mempersiapkan segala sesuatunya. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Jadi kita mulai di bumi dan dilanjutkan di surga. Apa yang diharapkan di bumi? Sukacita, damai, sejahtera, kebahagiaan. Lalu hal lain yang diajarkan oleh Yesus. Jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bebaskanlah kami, ya, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Tuhan mengajarkan kepada kita, karena apa? Kita tidak pernah sempurna, maka kita perlu memperbaiki diri dengan segala kerendahan hati. Kita datang kepada Tuhan dan juga kita mau terima orang-orang lain dengan segala kerendahan hati, karena kita sadar bahwa tidak satu manusia pun yang sempurna. Dan disinilah hebat. Yesus mengajarkan kepada kita agar kita menyadari pula kekurangan-kekurangan kita dan tidak selalu menuding kekurangan-kekurangan orang lain saja. Karena kekurangan-kekurangan orang lain tidak menyenangkan. Paus Fransiskus dalam masa Prapaskah ini membuat sebuah nasihat yang agak konyol. Dikatakan apa? Kalau pikiranmu buruk dan kamu merencanakan membicarakan tentang orang lain, cepat-cepat gigit bibirmu. Semakin banyak biarlah engkau gigit keras-keras sampai berdarah, sehingga kamu tidak berani lagi membicarakan tentang orang lain. Dan inilah pengampunan. Jadi kita mendoakan orang-orang yang menyakiti kita, bukan membalas dendam. Tidak cocok dengan kehendak Bapa di surga. Maka doa Bapa kami ini adalah doa yang luar biasa. Selamat kita bukan hanya mendoakan saja. Karena kita kalau disuruh mendoa Bapa kami cepat sekali selesai, tapi kita tidak pernah mengerti maknanya. Maka pada masa Prapaskah ini, mari kita mendaraskan dan mendoakan Bapa kami dengan tenang, perlahan-lahan kita hayati, sehingga kita memahami kalimat demi kalimat, pernyataan demi pernyataan untuk kebahagiaan kita semua. Semoga kita diberkati. Selamat pagi.